Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naili Rahmawati Putri. Saya akan menjelaskan tentang konsep perkembangan emosi dari Santrok 2011. Perkembangan emosional adalah proses perubahan kemampuan individu dalam mengenali, memahami, serta mengelola emosi sepanjang hidupnya. Disebutkan Harlow, emosi bukan hanya tentang siapa yang memberikan makan, tetapi siapa yang memberikan rasa nyaman dan aman dalam membangun hubungan sosial yang baik. Berikut tahapan perkembangan emosi yang dimulai pada masa bayi. Pada tahap ini sudah mulai terlihat sejak awal kehidupannya. Menurut Misal, emosi dibagi menjadi dua, emosi primer dan emosi sadar diri. Bayi mengekspresikan emosi melalui tangisan sebagai komunikasi utamanya. Lalu ada senyuman dan ekspresi wajah lainnya. Yang kedua, masa anak di usia dini. Pada tahap ini, anak sudah semakin memahami emosi diri sendiri dan orang lain, sedikit stabil dalam mengendalikan hingga mudah memahami bahwasanya emosi dapat mempengaruhi perilaku dan hubungan sosial. Emosi mulai berkembang karena kesadaran dari dalam dirinya. Yang ketiga, masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Pada tahap ini, perkembangan emosi sudah semakin kompleks. Anak mudah memahami dan mengontrol emosi dengan lebih baik lagi, dilengkapi dengan empati yang lebih tinggi hingga mudah untuk menyembunyikan emosi serta memahami bahwa emosi bisa menimbulkan berbagai banyak emosi. Berikut dasar dan faktor perkembangan emosi. Yang pertama, faktor biologis. Ini memiliki dasar yang sangat kuat, di mana emosi berkaitan langsung dengan perkembangan sistem saraf, terutama pada limbik dan otak bagian awal sejak bayi itu lahir. Kemampuan bayi dalam mengekspresikan seperti marah, takut itu merupakan bukti bahwa emosi sudah ada sejak lahir. Dengan bertambahnya usia, korteks frontal membantu anak untuk mengontrol emosinya. Yang kedua, faktor lingkungan dan budaya. Selain biologis, pengalaman dan budaya juga sangat mempengaruhi emosi. Setiap budaya memiliki aturan yang berbeda dalam mengekspresikan emosinya atau display rules. Yang ketiga, hubungan sosial. Emosi tidak dapat dipisahkan dari hubungan sosial karena emosi sering muncul dalam konteks interaksi dengan orang lain, terutama anak dengan orang tua. Maka dari itu, orang tua berperan penting dalam perkembangan emosi anak. Maka terdapat dua pola asuh. Yang pertama, emotion cooking. Orang tua membantu untuk memahami dan mengelola emosi hingga anak akan lebih mudah mengontrol dan menstabilkan emosinya dan cenderung lebih percaya diri. Yang kedua, emosi dismissing, di mana orang tua tidak peduli dan mengabaikan emosi hingga anak akan kesulitan dalam mengontrol dan menempatkan emosi sesuai situasi. Dapat disimpulkan, perkembangan emosi adalah proses penting dalam kehidupan sosial yang dimulai pada masa bayi hingga dewasa yang dipengaruhi oleh beberapa faktor di dalamnya. Dengan bertambahnya usia akan mengalami perkembangan dalam emosi, maka orang tua berperan penting dalam proses ini agar anak berjalan dengan baik dan sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.